Oke, halo guys, jumpa lagi di channel saya yang terjaga. Di video kali ini saya akan review kulkas CBC dari Samsung yang ukurannya besar tapi harganya murah. Nah, oke, untuk dari tipenya ini RS57DG400M9SE. Nah, untuk lebih real picture-nya kita langsung saja sorot kamera ke kulkasnya. Oke, teman-teman, ini dia kulkas dari Samsung ya. Tipe yang RS57. Kalau yang sebelumnya ada yang RS52-nya, modelnya seperti ini, dan sudah saya review di video saya sebelumnya. Teman-teman bisa juga lihat ya. Nah, perbedaannya adalah dari kapasitas. Ini lebih maksimal kapasitasnya, atau kapasitas kulkasnya lebih gede dari yang RS52-nya. Oke, untuk dari tipenya ini RS57DG400M9SE. Nah, kebetulan lagi di toko kita lagi ada cashback teman-teman ya, sampai tanggal 14 Februari. Jadi saya ambil video ini dari tanggal 2 Februari, mungkin beberapa hari lagi kalau masih berlaku ya. Kalau misalkan teman-teman butuh barangnya atau pengen dapat cashbacknya, langsung saja ke toko ya. Untuk harganya, sekarang ini masih harganya di 10.350.000. Kalau dikurangi cashback sekitaran 10.050.000 teman-teman. Nah, untuk nanti teman-teman juga yang mau transaksi secara online, nanti link barangnya akan saya taruh di deskripsi video ini. Oke, kita langsung saja. Teman-teman, ini warnanya silver. Ya, seperti ini. Ini silver terang ya, untuk dari modelnya. Ini metal, bahannya, dari pintunya. Dan ini silver gelap ya di dalamnya. Tuh ada dari seperti ini. Nah, di sini untuk dari logo Samsungnya, dari sini. Dan ini tempelan ya teman-teman ya. Ini bisa dibuka ya. Terus di sini ada 20 tahun ya warranty, ada 20 tahun garansi dari kompresornya teman-teman. Kalau misalkan nggak dingin 10 tahun nggak dingin bisa ya kita klaim ke Samsungnya. Kalau saya biasanya dikunjungin ke rumah teman-teman. Oke, kita bahas dari bagian pintu yang satunya atau bagian freezernya. Ini bagian freezernya dan ini bagian dari pendinginnya atau fridge-nya. Dari bagian freezernya modelnya seperti ini di dalam teman-teman. Ya, ada beberapa rak, ada 1, 2, 3, 4, 5 rak untuk dari bagian pintu yang di freezernya. Dan ini lumayan ada ukuran satu jengkal ya, sekitaran 10 cm ukuran dari luasnya. Ini tasnya juga, dan bahannya tebal ya, bahannya tebal seperti ini teman-teman. Bisa dilihat tebalnya. Ini agak ke dalam ya, tapi tebalnya lumayan lah, agak tebal ya, seperti ini. Nih, tebalan dari bahannya. Tuh. Dan di bagian freezernya modelnya seperti ini. Ini atasnya lampu ya, ada warna lampu putih di bagian sini. Ini lampu, udah ada lampunya di sini. Terus untuk dari saluran ventilasi pendinginannya ada di sini. Nah, ini tombol tapi apa ya? Ini nggak bisa ditekan juga. Mungkin kontrolnya ya. Ini nggak bisa digeser, nggak. Saya kurang tahu ini ada apa fungsinya ini. Kalau teman-teman tahu nanti bisa komen di kolom komentar ya. Pokoknya ini kalau ditekan juga nggak bisa. Tekan banget, ini nggak bisa teman-teman. Ini nggak bisa. Pokoknya bahannya seperti ini. Oke, untuk raknya, kalau di bagian freezernya ada 1, 2, 3, 4, dan ke bawahnya itu boxnya. Nah, cuman kalau yang di RS57 teman-teman, untuk dari S-nya ini pakai manual seperti itu teman-teman. Bukan yang diputar-putar. RS52 dapat yang kayak gini dia. Kalau di 57 dia beda ya. Nah, untuk dari bagian raknya ini bisa dicopot-copot. Ini dia nggak pakai pengunci ya. Cuman dia agak ke belakang gitu. Nongol ke belakang. Oh, ini enggak kayak gini polos aja ya teman-teman ya untuk raknya. Terus ini bisa dipindahin juga ke atas bawah. Oke, cuman yang itu aja yang bisa dipindahin, yang lainnya enggak ya. Oke, untuk dari
Ini kaca ya, kaca. Puji. Tempered glass ya. Ini kaca, kaca ya. Terus kalau tempered glass beda bunyinya. Terus ini juga bahannya tebal ya bawahnya, kotak-kotak. Tuh dari kotak-kotaknya ini kalau dibuka gini dia, tarik. Ini sini masukin box-box kayak buat daging gitu ya. Sini teman-teman. Dan ada ventilasinya juga ya di sisinya. Oke, untuk yang ini nggak bisa dipindahin ya, bisa ke atas lagi. Untuk ventilasi dinginnya juga ada di sini ya, di bagian sini. Ada lubang itu ventilasi pendinginannya. Sekarang kita lihat dari pendinginnya. Oke, untuk dari pendinginnya modelnya seperti ini teman-teman. Ya. Di sini ada tulisannya all around cooling. Jadi di sini teman-teman dia pendinginannya secara menyeluruh karena di sini banyak ventilasi tuh. Ya ada di bagian rak atas ada, di bagian rak kedua ada ya di sini. Ketiga juga ada. Jadi lebih menyeluruh ya pendinginannya. Terus di bagian bawah lagi ada di sini. Dan bagian bawahnya ada boxnya juga buat sayur-sayur. Oke, di sini ada buku panduan dan kartu garansinya juga ada di sini teman-teman ya. Kita dapatkan buat tempat telurnya dan saya lihat dari tadi ini tempat telurnya cuma satu teman-teman ya, kawannya. Saya lihat lagi yang lain tadi nggak ada ya. Nah, untuk wadah bawah ini ya bisa dibuka ya teman-teman ya, bisa dikeluarin dari wadahnya. Kalau misalkan dibersihkan juga bisa dikeluarin ya. Sama juga yang sebelahnya yang di freezernya sama bisa dikeluarkan juga. Sini yang kita tekannya plastiknya. Nah, ini. Dan ada lampunya, warna lampunya juga sama putih ya di bagian sini. Oke, untuk dari rak di bagian pendinginan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, rak-raknya gede-gede ya di sini. Ini sama ya ukurannya teman, lebarnya. Kalau dilihat sini sama. Seperti inilah modelnya. Oke, untuk dari speknya di sini ada teman-teman. Kulkasnya ini udah SmartThings ya teman-teman. Jadi SmartThings ini kita bisa kontrol kulkasnya jarak jauh atau melalui handphone atau ya di sini udah support dari iOS atau Android dia udah support. Nanti tinggal teman-teman download aja SmartThings atau scan di sini, dia bisa nanti buat connect ke kulkasnya. Tapi ini harus nyambung dengan WiFi. Jadi untuk koneksinya nanti tinggal scan aja di sini. Jadi bisa kita kontrol kayak contohnya kita taruh nih buah ini hari berapa, jadi nanti kelihatan untuk tanggal kedaluarsanya kita bisa note di situ ya. Daging-daging kita bisa note di menu-menunya, nanti aplikasinya lengkap nanti kalau misalkan teman-teman buka nanti pasti ada buat menu-menunya. Terus pengaturan kalau yang kulkas ini ada namanya AI energi ya, jadi kita bisa menghemat dari kulkasnya, lebih menghemat 10% lah dari kulkasnya kita bisa atur di aplikasinya juga. Dan kelihatan juga KWH dari penggunaan dari kulkasnya ya di aplikasinya. Oke, untuk dari tipenya tadi RS57 DG400M9SE ya. Untuk dari kapasitas kotornya di 603 liter, kapasitas penyimpanannya di 564 liter. Untuk dimensi unitnya, untuk dari bagian depannya itu pintunya di 91 cm, bagian ke sampingnya itu 65 cm, dan ke atas atau tingginya 178 cm ya. Oke, untuk dari tegangan listriknya di 220 volt. Ini arus listriknya di 2,5 ampere, itu sekitar kurang 200 watt ya. Nah, teman-teman, di sini ada daya pencairan bunga es. Nah, daya pencairan bunga es ini adalah biar si kulkasnya auto defrost ya.
biar di dalam kulkasnya itu nggak berbunga es. Jadi ada, kalau yang kulkas 2 pintu itu biasanya udah ada autonya, auto defrost, dia ada pencairan langsung. Nah, daya listriknya ya, dia bisa nyampe ke 270 watt di 220 volt, dan 310 watt di 230 volt dan 240 volt. Lumayan ya kalau misalkan untuk dari daya pencairannya ya, daya pencairannya. Nah, kalau daya dari kompresornya atau pendinginannya ini agak kecil, dan apalagi itu sudah inverter teman-teman, jadi lebih agak hemat listrik ya. Terus isolasi kompresornya di isolasi kompresor di 130, daya lampunya 3 watt untuk lari yang freezernya. Kalau yang lemari pendinginnya di 5 watt. Refrigeratnya dia pakai yang R600A ya jenisnya. Untuk dari bobot kulkasnya di 91 kilo ya. Diproduksi di PT Samsung Teknologi Indonesia. Nah, untuk pengaturan suhunya nanti ada di sini teman-teman. Ya. Easy access control. Nah, ini yang bisa kita kontrol juga dari SmartThings-nya ada di sini. Ini pengaturan fridge-nya, freezer-nya. Di sini untuk naikkan dan turuninnya suhunya di sini. Ini tombol ya. Ini ketekan sama. Nih. Pilihannya di sini, fridge, nanti akan nyala lampunya. Seperti itu. Oke, untuk bagian pintunya seperti ini. Nah, ini karet-karetnya. Ini karetnya lumayan bagus ya, karetnya. Coba kita tutup yang bagian satu, bakalan kebuka nggak bagian? Oh nggak, mantap. Kulkasnya, oke. Dia pas nutup halus banget ya suaranya. Terdengar banget kalau kulkas mewah seperti itu teman-teman ya. Tuh. Ya. Nah, untuk fitur-fiturnya sudah ditempel di sini ya. Lebih pintar, terkoneksi dan dikontrol dari smartphone Anda ya. SmartThings itu yang namanya aplikasi smartnya. Dan di sini untuk dari aplikasinya modelnya seperti ini nanti teman-teman. Kita bisa atur daya energinya, ada KWH-nya. Ya, di sini bisa kelihatan ya. Terus dia lebih lega aja ya, atau Space Max, dia ukuran luasnya itu lebih gede ya kapasitasnya, dan lebih hemat AI berkat AI energi mode-nya yang bisa dikontrol dari handphonenya. Nah, di sini ada teman-teman tulisannya, dibanding dengan kulkas Samsung yang lain di kelasnya yang RS52 yang kemarin, berdasarkan hasil tes internal terkait perbandingan factory setting dan tanpa AI lebih bagus yang ini teman-teman, yang RS57. Ya, untuk dari bagian pintunya ini seperti ini. Sama untuk bagian pintu yang satunya juga. Sama seperti ini. Ini buat tangan kalau buka kulkasnya. Oke, kita lihat dari bagian sampingnya. Oke, ini dia bagian samping dari kulkasnya, modelnya seperti ini total. Bagian belakangnya seperti ini. Untuk kabelnya atau kabel powernya ini agak lumayan panjang, sekitaran 1 meter lebih ya di sini. Nih, sampai ke sini. Untuk ujung kabelnya sama ya, seperti biasa kulkas biasa. Ini belakangnya metal. Motifnya seperti ini belakangnya. Untuk dari mesinnya di sini. Ya. Bagian bawahnya ini tertutup ya. Nanti biasanya hawa panas akan keluar dari sini teman-teman. Jadi kalau misalkan ke belakang nanti jangan terlalu mepet banget ya ke dinding. Biar hawa panasnya juga keluar. Ventilasinya biar lebih aman ya ke tikus gitu. Jadi nggak jadi sarang tikus gitu atau cicak gitu. Nggak masuk kayak gitu. Saya lupa untuk negara pembuat dari kulkas ini di Vietnam ya. Ini kalau kulkasnya ini sudah ada rodanya ya, jadi lebih mudah kalau kita tarik kulkasnya untuk dibersihkan bawahnya. Dia ada ya, jadi nggak perlu diangkat-angkat ya kulkasnya, atau nggak perlu tambahan roda lagi buat kulkasnya teman-teman. Jadi udah ada rodanya. Nah, untuk kuncinya nanti bisa teman-teman di sini ya.
kuncinya. Ada di kat ini, yang hitam ini ada dua ya, samping kiri dan kanan. Oke, teman-teman, tadi udah lihat untuk dari kulkas CBZ yang dari Samsung yang kapasitasnya gede dan harganya murah banget. Itu di RS57. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai dari kulkas ini, nanti teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Nah, teman-teman, tadi saya lihat untuk dari saklar lampu yang terdapat pada kulkasnya itu berbeda ya dengan yang RS57 dengan yang 52. Nah, kalau yang 52 bentuknya seperti ini ada di bagian pas dinding kulkasnya. Kalau yang RS57 dia ada di bagian atas seperti kayak magnet ya untuk mematikan lampunya. Nah, itu teman-teman dari perbedaannya. Sama dari kapasitasnya juga agak lebih gede yang 57. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau misalkan ada yang kurang dimengerti, nanti teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.